Haleluya, Shalom saudara, kita bertemu kembali lewat channel ini. Dan harapan saya kita semua tetap baik-baik saja. Dan hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang lagi viral. Dan konon katanya ayat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang konon katanya ditolak oleh Allahnya sendiri. Nah, ini lagi viral. Kalau Bapak Ibu nonton di siaran-siaran atau di mana saja, lagi viral mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen menolak orang Kristen itu sendiri. Tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah menolak orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mari kita buka dalam firman Tuhan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7 ayat 22, berbunyi begini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau bilang begini, kenapa orang ini tertolak? Atau kenapa sampai Tuhan Yesus mengeluarkan satu perumpamaan seperti ini? Bukan berarti kita orang Kristen itu ditolak oleh Tuhan kita, itu ingat. Mengapa banyak orang atau lagi viral sekali mengatakan bahwa kita ditolak? Saya mau sampaikan bahwa bukan kita ditolak oleh Tuhan kita atau Allah kita karena kita tidak dikenal. Tapi ada beberapa hal yang membuat orang-orang ini tertolak, saudara. Firman Tuhan dengan jelas di situ dikatakan bahwa karena tidak melakukan kehendak Bapa di surga, atau Tuhan Yesus itulah sendiri adalah Bapa. Karena kita tahu semua bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu, yaitu satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sekaligus Bapa, dan dia sekaligus Anak, dan dia sekaligus Roh Kudus. Dan saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa kenapa orang-orang ini tertolak? Karena pertama, tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa yang di surga itu apa? Ada semua dalam 10 hukum Tuhan. Dan di situ dengan jelas dikatakan ke-10 hukum Tuhan itulah salah satu kehendak Bapa di surga. Kemudian yang kedua, saudara, mengapa mereka ini tertolak? Karena ingat, segala sesuatu yang kita lakukan, firman Tuhan bilang apa? Walaupun saya ini bisa berbagai macam bahasa saya kuasai, bahkan saya bisa melakukan mujizat dan saya bisa bikin apa-apa saja, tapi tanpa kasih saya tidak ada apa-apanya. Jadi ingat, kedua, orangnya tertolak karena kedua tidak memiliki kasih. Mungkin dia lakukan mujizat, mungkin dia khotbah, atau melakukan banyak hal yang banyak sekali dia bisa lakukan. Tapi ingat, semua itu berlandaskan pada kasih. Jadi ini jelas mengapa orang ini tertolak. Yang kedua, karena tidak memiliki kasih. Mungkin saudara melihat saya, kemudian saudara, orang kan kalau sudah pergi gereja, apalagi kalau pelayan pasti itu sudah memiliki kasih. Tidak semua orang seperti itu, saudara. Ingat, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku akan masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan. Jadi yang jelas, kenapa orang-orang ini tertolak? Karena tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Dan yang kedua, tidak memiliki kasih, saudara. Yang ketiga, kenapa orang-orang ini tertolak, saudara? Ini berbicara tentang pelayan-pelayan. Mereka sudah melayani, sudah melakukan banyak mujizat, artinya sudah melakukan mujizat-mujizat, orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, atau segala macam yang berbau tentang pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan dia sudah lakukan, saudara. Mungkin semua sudah dikerjakan, tapi ingat, kenapa orang itu masih tertolak? Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa enyahlah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini jelas kenapa orang-orang ini tertolak. Karena yang ketiga, pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang dilakukan? Ya, kejahatan yang dilakukan mungkin secara tidak langsung, mungkin tidak memukul orang atau apa, saudara. Tapi pembuat kejahatan ketika saudara mungkin iri hati kepada orang, memfitnah orang, mencerita orang ke sana kemari, atau mungkin saudara melihat dan menatap orang itu dan mengatakan dia pergi gereja begini-begini, tapi artinya seperti begitu. Mungkin kita ini pergi gereja, banyak kita pergi gereja, tapi hanya sekedar melakukan rutinitas harian kita atau sebagai rutinitas kita untuk pergi sembahyang, tapi tidak meresapi pelayanan atau ibadah itu sebenarnya, saudara. Jadi yang ketiga ini, orang-orang ini pembuat kejahatan.
Jadi mungkin kita tidak melakukan kejahatan, mencuri, membunuh dan lain-lain, saudara. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa kejahatan yang kita lakukan, menceritakan orang, pergi ke sana kemari menceritakan kejelekan orang, itu sudah suatu kejahatan, saudara. Ingat, tidak segala sesuatu yang kita lihat oleh mata kita itu seperti yang orang itu lakukan, saudara. Terkadang kita hanya melihat salah dan kita mengatakan bahwa orang ini begitu dan begitu, saudara. Tapi ingat, semuanya itu berlandaskan kasih. Jadi kenapa orang-orang ini tertolak, saudara? Yang pertama, tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Yang kedua, tidak memiliki kasih. Dan yang ketiga, pembuat kejahatan. Jadi mari kita introspeksi diri kita. Kita masuk dalam golongan yang mana? Ketika kita sadar bahwa kita masuk dalam golongan 1 atau 2 atau 3, mari kita mengintrospeksi diri kita. Memperbaiki kita hidup. Memperbaiki cara kita berbicara. Memperbaiki cara pandang kita. Memperbaiki karakter hidup kita, saudara. Memperbaiki tutur kata kita yang mungkin ketika kita berbicara dengan orang secara tidak langsung kita menyakiti perasaan orang lain, saudara. Mari kita introspeksi diri kita supaya kita tidak tertolak pada waktu Tuhan datang, saudara. Ingat, firman Tuhan itu selalu iya dan amin. Dan apa yang ia katakan pasti akan ditepati. Sebab firman Tuhan bilang apa? 1 iota pun tidak akan berlalu. Jadi mari kita introspeksi diri kita, perbaiki diri kita untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak tertolak, saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.